Assalamualaikum teman-temanku. Semoga panjang umur sehat selalu mudahkan rizki untuk temanku. Supaya saya semangat bikin konten ini, jangan lupa dibantu subscribe, like, dan terima kasih atas dukungannya. Mari kita dengar lanjutan cerita sebelumnya. Judul cerita, Legenda Raja Serigala. Bab 841. Ini adalah Cap Klan Naga. Pak Yuda memberikan token kepada Rina dan menjelaskan, ini adalah token tertinggi yang dapat menggerakkan Klan Naga. Klan Naga. Rina berbisik, mengulangi perkataan Pak Yuda sekali lagi. Klan Naga memiliki kekuatan yang sangat besar. Pak Yuda melanjutkan, Klan Naga memiliki 7 Jenderal Naga. Setiap orang di antara mereka memiliki kekuatan yang melebihi Teguh, mereka adalah ahli yang terkenal. Selain itu, Klan Naga juga memiliki ribuan pasukan elit yang terlatih dalam pertempuran. Setiap orang di antara mereka adalah prajurit elit yang berpengalaman dan mampu menghadapi berbagai situasi. Jaga Cap Klan Naga baik-baik. Dengan cap ini, kamu dapat menggerakkan semua kekuatan Klan Naga. Asalkan digunakan dengan baik, benda ini akan menjadi pasukan yang luar biasa. Mereka akan mampu mengubah keadaan yang kritis dan mencapai hasil yang tak terduga. Rina pun menerima cap itu. Benda ini terasa lebih dingin dari buah persik dan memiliki tekstur yang sangat bagus. Benda ini memang luar biasa. Guru, lalu, bagaimana cara menggunakannya? Pak Tua memandang Rina sambil berkata dengan jujur, setelah mendapatkan cap Klan Naga, kamu akan menjadi kepala Klan Naga. Mulai sekarang, kamu harus menyembunyikan identitasmu dan tidak boleh mengungkapkannya sedikit pun, kalau enggak. Hal itu akan membawa malapetaka bagi orang-orang di sekitarmu. Rina terkejut dan merasa ngeri. Namun, demi Teguh, dia rela menyetujuinya. Guru, jangan khawatir, bahkan jika aku mati pun aku tidak akan pernah mengungkapkan identitas Klan Naga. Pak Yuda mengangguk, lalu berkata, sebelum pergi, aku punya satu pesan lagi untukmu. Klan Naga adalah pasukan yang memiliki kekuatan luar biasa. Jangan menggunakan mereka kecuali dalam keadaan darurat. Jika sudah sampai pada titik yang tidak bisa dihindari, ingatlah untuk menunggu hingga saat-saat paling genting bagi Teguh. Jika itu terjadi, barulah kamu muncul dan membantunya. Jika tidak, kamu akan menyakitinya. Rina tampaknya tidak terlalu paham, tetapi dia tetap menyetujuinya. Baik guru, aku mengerti. Pak Yuda mengangguk, lalu melihat Rina dengan penuh perhatian. Lalu, setelah adanya beberapa kilatan, dia perlahan menghilang dari realitas. Teguh. Rina mengalihkan pandangannya dan melihat ke arah barat. Dia memandang dari kejauhan sambil memegang cap dan berbisik. Suatu hari nanti, aku akan membuatmu mengerti. Aku Rina Yulianto. Bukanlah sekadar hiasan. Aku nggak akan pernah menghalangimu. Di kota Sedayu. Di markas utama pasukan Serigala. Kembalinya Teguh membuat semangat pasukan Serigala meningkat. Mereka menggila beberapa kali dalam waktu yang cukup lama, kemudian perlahan-lahan menjadi tenang. 8 senapati juga memimpin pasukannya masing-masing untuk hadir dalam pertemuan ini. Saat ini, situasinya seperti ini. Bayangan melihat ke-8 senapati, lalu berkata dengan serius, Kaisar palsu mengumpulkan 3 penguasa wilayah, 5 dewa perang dan memimpin 5 juta pasukan. Bisa dibilang kalau skala sebesar ini belum pernah terjadi sebelumnya. Sudah ada ratusan ribu pasukan yang ditempatkan di jalan menuju ibu kota dari arah barat. Kalau dipikir-pikir, Kaisar palsu ingin menyerang kita dengan cara seperti ini. Seiring dengan suara bayangan yang bergema, 8 senapati menyatakan pemikiran mereka secara bergantian. Kaisar palsu memiliki 5 juta pasukan, tapi hanya menggunakan posisi pertahanan yang kuno seperti ini. Jelas, mereka takut dengan pasukan kita. Aku sarankan jutaan pasukan kita dibagi menjadi 5 jalur. Mereka akan mengalahkan semua pasukan di sepanjang jalan dan akhirnya bertemu di luar ibu kota. Raja Serigala sudah kembali, pasukan kita kuat dan siap untuk melakukan pertempuran besar. Aku sarankan kita mengirimkan pasukan darat, laut, dan udara untuk mengepung ibu kota. Menurutku, 8 senapati itu semuanya adalah orang yang pandai berperang. Setiap pendapat yang mereka ajukan juga sangat layak untuk dipertimbangkan. Bab 842. Namun, Teguh berkata, pertempuran ini nggak perlu dibuat menjadi rumit, jutaan pasukan Serigala bisa membawa persediaan makanan dan pasokan, lalu menghancurkan semua hambatan di depan mereka.
Dengan pertahanan yang tak terkalahkan, mereka bisa menyerang langsung ke markas musuh. Menangkap kaisar, lalu menaklukkan langit dan bumi. Ini adalah rencana yang sangat berani. Namun, hanya Teguh yang tahu apa yang sedang dia sendiri pikirkan, ini. Bayangan bertanya dengan bingung. Perbatasan barat Kak Teguh, kalau seluruh pasukan menyerang, bagaimana dengan perbatasan barat? Ketika Bayangan mengucapkan hal ini, 8 senapati juga langsung menatap Teguh. Mereka memiliki kekhawatiran yang sama. Lagi pula, sudah lama perbatasan barat ada dalam kondisi yang tidak stabil. Jika kerajaan barat kembali menguasai wilayah tersebut, akan ada serangan dari kedua sisi. Musuh mereka akan ada di depan dan belakang. Teguh berkata dengan tenang, kamu dan pasukan Bayangan sudah cukup. Bayangan langsung merasa agak terkejut, lalu segera menjawab dengan keras, aku akan pastikan tugas ini selesai. Jutaan pasukan serigala itu pun maju ke arah lembah. Mereka maju, melintasi gunung dan sungai dengan gagah berani. Ketika berita ini menyebar, seluruh negara terkejut, serenara gempar. Raja Serigala datang dengan serius. Pasukan serigala datang dengan serius. Mereka mau bertempur dengan Kaisar Ibu Kota Kotiong, dan mengembalikan takdir mereka lagi. Di Aula Yasima, saat Kaisar Palsu mendengar laporan dari bawahannya, tiba-tiba dia merasa sangat senang. Sudut mulut dan matanya langsung terangkat, tidak bisa menahan senyumannya. Dia merasa sangat bangga, Singgih. Dia melihat ke baris pertama di sebelah kiri dan memerintahkan, segera atur agar pasukan yang bersembunyi di wilayah utara langsung memilih jalan tersembunyi menuju selatan dan memotong jalur belakang pasukan serigala. Departemen Penanggulangan Elektronik, pastikan untuk memblokir satelit pasukan serigala agar mereka tidak menemukan petunjuk. Seluruh pasukan lainnya, siapkan diri untuk perang. Begitu pasukan serigala masuk, serang mereka dengan cara mengepung dan bunuh mereka semua. Para tuan rumah dan dewa perang di istana menjawab dengan antusias, ya. Dengan segera, Singgi mengatur pasukan utara untuk segera turun ke selatan. Perjalanannya lancar, lalu mereka tiba dan berkemah dalam radius 200 km dari kota Sedayu. Di markas utama, Bayangan memimpin sekelompok pasukan Bayangan, serta orang tua dan orang sakit yang tinggal di sini. Dia tidak meremehkan mereka, namun, di setiap pintu gerbang, dia sudah mengatur mata-mata untuk mereka sendiri. Ketika mengetahui bahwa pasukan utara Singgi berada kurang dari 200 km dari kota Sedayu, Bayangan segera mengumpulkan semua orang untuk mengadakan rapat. Apa? Tim Hitam, kamu bilang Singgi telah memimpin pasukan besar sebanyak 800.000 orang untuk menyerang kita. Hanya berjarak kurang dari 200 km dari kota Sedayu, bukan? Dalam jarak 200 km, hanya butuh satu tembakan meriam kuat untuk menghabisi kita semua. Seketika itu, semua orang menjadi panik. Kekuatan penjagaan di kota Sedayu terlalu sedikit, mereka sama sekali bukan lawan dari 800.000 pasukan utara itu. Akan sangat sulit untuk bertahan. Menurutku, mari kita segera mengurangi pasukan di garis depan dan melakukan perang gerilya dengan tentara utara wilayah barat begitu luas. Selama kita berusaha untuk bersembunyi, pasukan utara tidak akan bisa menangkap kita dalam waktu singkat. Ketika Raja Serigala kembali, kita masih bisa menghancurkan mereka dengan mudah. Ya, tentu saja, tentara utara masih merupakan pasukan serenara. Mereka tidak mungkin merusak wilayah barat dengan besar-besaran. Menangkap kita adalah tugas utama mereka. Tim Hitam, para kepala pasukan Bayangan saling berbicara, memberikan saran dan usulan. Bayangan melirik semua orang dan berkata, aku punya rencana yang bisa membuat wilayah barat menjadi terang kembali. Semua orang menatap ke arahnya. Sekarang, Bayangan menoleh ke kiri dan kanan, lalu berkata dengan serius, saat ini di wilayah utara ada kekuatan yang bergerak menuju ibu kota untuk berjaga-jaga. Di belakang ada 800.000 pasukan yang sedang menuju ke selatan. Sekarang ini juga merupakan saat yang paling rentan. Asalkan kita mengirim pasukan khusus, dengan Singgi yang mengambil alih wilayah utara terlebih dahulu, kita pasti bisa memenangkan pertempuran ini dan mencapai hasil yang luar biasa. Bab 843. Di Gurun Garadi yang hias. Angin barat bertiup dengan kencang. Debu kekuningan menyebar seiring dengan angin yang bertiup. Di padang pasir yang luas, ada pasukan besar yang berkemah.
Mereka datang dari wilayah utara dan berencana untuk menguasai jalur barat pasukan serigala. Di perbatasan barat, burung-burung bahkan tidak ada yang buang kotoran di sini, benar-benar sepi sekali. Ya, aku nggak tahu bagaimana para pasukan serigala itu bertahan di sini, apa mereka nggak kebosanan. Pasukan serigala barat sudah berakhir. Menurut berita terbaru dari markas, hanya ada sekelompok pengawal yang dipimpin oleh bayangan yang tinggal untuk menjaga kota. Sementara itu, yang lainnya adalah orang tua yang lemah, sakit dan cacat. Nggak mungkin, memangnya sekelompok pengawal bayangan, ditambah dengan sekelompok orang tua dan yang sakit dan cacat bisa menghentikan pasukan besar kita yang jumlahnya 800.000. Hahaha, saat memikirkan bahwa markas pasukan serigala akan kita rebut, aku merasa sangat bahagia. Mengapa keadaannya jadi mudah begini? Banyak jenderal yang minum-minum sambil mengobrol dengan santai. Seolah ini bukan perang besar dan hanya bermain-main saja. Namun, wajar saja jika situasi seperti ini terjadi. 800.000 versus kurang dari 8.000, keunggulan berpihak pada mereka. Jika mereka masih kalah dalam pertarungan ini, mereka tidak perlu melakukannya. Mereka cukup memotong kepalanya dan mengikatnya di kaki. Jenderal Zainal, setelah hari ini, di bawah kepemimpinan Anda yang bijaksana, pasukan utara pasti berhasil menghancurkan markas pasukan serigala. Prestasi luar biasa ini nggak ada bandingannya. Bisa dibilang, belum pernah ada sebelumnya dan nggak akan ada lagi setelahnya. Kesuksesan besar Anda akan segera terwujud, saya akan bersulang untuk Anda. Seorang jenderal datang sambil membawa cangkir minuman. Tanpa ragu, dia langsung melontarkan pujian palsu kepada Panglima tertinggi pasukan utara, Zainal Witarsa. Baiklah, baiklah. Zainal Witarsa merasa terbuai tanpa arah, lalu tersenyum lebar sambil meneguk minuman. Jenderal Zainal, setelah perang ini, Anda akan menjadi orang pertama di wilayah utara. Jangan lupa untuk membantu dan mendukung kami ke depannya. Jenderal Zainal, markas pasukan serigala sudah kosong sejak awal, tidak ada tekanan dalam pertempuran ini. Mari kita bersulang lebih awal. Jenderal Zainal, setelah seseorang mulai berbicara, semua jenderal maju ke depan sambil tersenyum. Hahaha, Zainal melihat sekeliling dan tertawa keras dengan gagahnya, aku bahkan nggak memperhatikan markas pasukan serigala kosong. Terima kasih atas cinta dan perhatian kalian semua. Mari kita minum dan merayakan hal ini bersama-sama. Mari kita minum dari gelas ini, merayakan hal ini bersama-sama. Para jenderal juga mengangkat gelas mereka dan bersorak dengan keras. Mereka semua terlihat sangat santai. Mereka pun menyantap makanan yang lezat dan anggur merah yang enak. Para jenderal itu sudah minum dan makan hingga kenyang. Setelah itu, mereka lanjut berbaris. 800.000 pasukan bergerak maju dengan gagah berani. Pasukan itu sangat banyak dan berbaris hingga berkilo-kilo jauhnya. Mereka menyeberang dan melintasi sungai, pasukan besar itu pun akhirnya tiba di sebuah ngarai yang berbahaya. Ada gunung-gunung yang tinggi pada kedua sisinya. Di tengahnya, hanya ada lorong sempit sepanjang 3 hingga 5 meter. Jenderal, ini adalah jurang abadi yang terkenal. Katanya, tempat ini curam dan sulit dilalui. Bahkan dewa pun akan jatuh di sini. Jurang abadi memiliki panjang 57 km. Dulunya, Raja Serigala Teguh pernah bersembunyi di sini dengan pasukan 8.000 orang dan berhasil mengalahkan pasukan tentara Sekutu Barat sebanyak 700.000 orang. Dia menciptakan reputasi yang tak tergoyahkan. Kita harus berhati-hati. Perwira telah melakukan pekerjaannya. Setelah tiba di sini, dia langsung mengingatkan Zainal. Hahaha, hehehe, dasar. Namun, peringatan dari perwira tidak membuat para jenderal waspada sedikit pun. Mereka malah tertawa meremehkannya. Labib, pasukan utara kami bukanlah sekelompok orang yang bodoh seperti tentara Sekutu Barat. Pasukan serigala kota Sedayu yang berjaga-jaga saat ini bukan lagi pasukan hebat dan berani di bawah pimpinan Raja Serigala seperti dulu. Kamu terlalu khawatir. Zainal menepuk bahu perwiranya sambil tersenyum lebar dan tidak peduli, betul. Labib, selalu waspada memang baik, tapi nggak perlu terlalu heboh hingga nganggap pasukan serigala itu seperti dewa. Labib, kamu ini memang suka mengkhawatirkan yang nggak perlu. Para jenderal juga menggelengkan kepala sambil tertawa. Mereka tidak memperhatikan perkataan perwira sama sekali. Saat perwira melihat situasi tersebut,
dia hanya bisa kembali dengan perasaan sedih. Mereka terus maju. Cetar, cetar, cetar. Saat pasukan besar itu memasuki jurang abadi, tiba-tiba terdengar suara meriam yang mengguncang langit. Lalu, diikuti oleh gempa bumi yang seolah-olah kiamat telah tiba. Ternyata, pasukan serigala yang dipimpin bayangan dengan jumlah yang tidak terlalu banyak itu menyerang dengan kekuatan penuh. Mereka bersembunyi di kedua sisi jurang abadi, lalu menghujani 800.000 pasukan dengan tembakan dari ketinggian. Zainal dan timnya tidak memiliki pertahanan sama sekali. Selain itu, dengan kondisi geografis seperti ini, tidak ada ruang untuk melakukan perlawanan. Pertempuran dimulai dengan kekalahan yang telak dan kerugian besar. Bab 844. Tidak ada perlawanan yang terorganisir. Para tentara berlarian dengan kacau. Mereka saling menabrak dan menginjak-injak, sehingga banyak orang yang terbunuh. Akhirnya, di antara 800.000 tentara itu, lebih dari 300.000 orang menjadi korban. Setelah itu, mereka membersihkan jalan yang diblokir di belakang dan melarikan diri berkilo-kilometer dari sini. Sepanjang perjalanan, ada banyak penyergapan dan cedera yang tak terhitung jumlahnya. Banyak tentara yang memutuskan untuk menjadi pembelot demi menghindari pengejaran. Mereka melarikan diri hingga berkilo-kilo jauhnya. Mereka lari hingga ke wilayah utara. Bayangan, pasukan utara sudah berhasil dikalahkan. Zainal melihat markas pasukan utara di depan matanya dengan marah, lalu dia berkata melalui telepon satelit, "Jika kamu berani mengejar, pasukan utara akan meluncurkan ribuan peluru kendali dan membuatmu tidak bisa melarikan diri, oh ya." Suara bayangan itu terdengar acuh tak acuh. Zainal merasa sangat marah dan bersiap untuk mengeluarkan kata-kata kasar. Jenderal tetap mengangkat kepalanya. Pemandangan itu menyayat hati dan menghancurkan jiwa. Banyak rudal yang melesat bagaikan api. Serangan itu datang dari markas pasukan utara dan membidik ke arah pasukan mereka. Duar, 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 duar. Setelah serangan bom yang tidak pandang bulu itu, pasukan utara yang tersisa sedikit, kini menjadi korban lagi. Semangat berperang mereka sudah hancur pada saat itu, mereka tidak bisa bertindak sebagai tentara. Tidak ada pertarungan. Jenderal Zainal, aku lupa di 10. Cepat lihat ini. Tiba-tiba, perwira di sampingnya menarik lengan Zainal dan menunjuk ke langit. Lihat apa? Zainal mendengus dingin, tetapi dia tetap mengangkat kepalanya. Pemandangan itu menyayat hati dan menghancurkan jiwa. Banyak rudal yang melesat bagaikan api. Serangan itu datang dari markas pasukan utara dan membidik ke arah pasukan mereka. Duar, 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 duar. Setelah serangan bom yang tidak pandang bulu itu, pasukan utara yang tersisa sedikit, kini menjadi korban lagi. Semangat berperang mereka sudah hancur pada saat itu. Mereka tidak bisa bertindak sebagai tentara. Tidak ada pertarungan. Jenderal Zainal, aku lupa memberitahumu. Di sisi telepon satelit, terdengar suara bayangan yang terkesan sedang bercanda. Tepat 6 jam yang lalu, aku sudah mengambil alih markas kalian di wilayah utara, Brak. Zainal menjatuhkan telepon satelitnya ke tanah. Wajah sekelompok jenderal itu menjadi pucat, tidak ada kilauan di mata mereka. 800.000 versus kurang dari 8.000. Mereka malah dipukuli hingga berkeping-keping dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Ini adalah aib yang memalukan dan yang tidak akan pernah terhapus seumur hidup mereka. Jenderal Zainal, menyerahlah. Jenderal Zainal, jika Anda tidak menyerah, kita semua mungkin akan mati. Jenderal Zainal, tidak mungkin mengorbankan nyawa hanya demi harga diri. Jenderal Zainal, cepatlah membuat keputusan. Para jenderal sudah merasa ketakutan. Mereka takut pada bayangan dan tidak memiliki semangat untuk bertarung lagi. Jenderal Zainal mengerutkan keningnya dengan wajah yang sangat muram, tetapi dia hanya bisa mengangguk. Ketika itu, mereka seolah telah diberi pengampunan. Pasukan itu langsung menyatakan keinginannya untuk menyerah kepada pasukan serigala dan berharap agar mereka bisa diampuni. Itu adalah tindakan yang benar. Menyerahkan senjata tanpa membunuh. Bayangan merebut wilayah utara dan menawan ratusan ribu tentara utara yang tersisa. Kemudian, dia segera mengeluarkan perintah, kalian semua jangan mengungkapkan sedikit pun berita tentang pertempuran ini. Kalau tidak, orang yang melanggar perintah militer akan dihukum. Kemudian, dia juga menulis surat secara pribadi dan meminta pengawal untuk mengirimkannya kepada Teguh, di garis depan.
Teguh memimpin pasukan serigala sebanyak jutaan orang. Mereka berhasil melewati berbagai rintangan dan semakin mendekati ibu kota. Yang Mulia Raja Serigala, pengawal bayangan mengirim surat dari bayangan, ini dikirim oleh tim hitam. Teguh membuka surat dan melihatnya. Seketika itu, dia langsung tersenyum lebar. Bayangan, ini bagus sekali. Teguh tidak menyembunyikan pujiannya dan langsung memuji, katakan padanya bahwa aku mencatat kontribusinya dalam pertempuran ini sebagai prestasi utama. Setelah itu, suruh dia memimpin pasukan penyerang, melingkari daerah utara dan langsung memotong jalur belakang pasukan gabungan. Kita beri kejutan pada mereka. Setelah memberikan beberapa instruksi, Teguh juga menulis surat dan memberikannya kepada pengawal bayangan. Serahkan ini kepada bayangan, dia tahu bagaimana melakukannya dengan tepat. Siap. Pengawal bayangan pergi setelah mendapatkan perintah itu. Ketika hendak pergi, terdengar suara teriakan. Utusan Kaisar datang. Biarkan dia masuk. Teguh duduk di perkemahan sambil menunggu kedatangan utusan dengan tenang. Yang Mulia Raja Serigala. Saat utusan itu bertemu dengan Teguh, dia tidak berani menghadapi Teguh sedikit pun. Begitu masuk, dia langsung memberi salam, kemudian menyerahkan surat dan berkata, ini adalah surat dari Kaisar untuk Anda. Bab 845. Teguh mendengus dan meletakkan surat itu di bawah proyektor. Chandra, sudah lama tidak bertemu. Aku ingat saat pertama kali kita bertemu. Dari yang awalnya asing, kita pun menjadi akrab dan menjadi teman dekat. Kita membicarakan situasi dunia bersama, membahas tentang masa lalu dan sekarang, baik tentang masalah di dalam dan luar negeri. Kita juga menyanyi sambil minum, mengobrol dengan gembira dan berbagi informasi baru dari berbagai negara dengan semangat yang tinggi. Begitu bersemangat. Seiring berjalannya waktu, bisa dibilang aku dan kamu adalah teman dekat. Kupikir kamu adalah anugerah Tuhan bagiku dan serenara, aku pernah menganggapmu sebagai sahabat. Dengan kekuatanmu sendiri, kamu berhasil membangkitkan jutaan pasukan serigala, mengusir kerajaan barat dan memusnahkan para perampok. Prestasimu mengguncangkan dunia, kamu benar-benar seperti pasukan dewa yang turun dari langit. Orang-orang memujimu dan menganggapnya sebanding dengan para pahlawan terkenal. Jika dibandingkan, kita sama seperti tokoh dinasti yang berdiri selama 400 tahun, dengan yang berkembang di dinasti lain selama 800 tahun. Hanya saja, awan dan asap sudah hilang, bintang-bintang menghilang di kejauhan. Aku tidak pernah menyangka bahwa sebagai raja dan bawahan, kita akan sampai pada titik ini. Kita bersiap untuk bertarung, dengan senjata yang saling menodong satu sama lain. Itu menyebabkan kesakitan bagi kerabat dan kesenangan bagi musuh. Hari ini, di bawah sinar matahari dan bulan yang terang, di dunia yang luas ini, aku berani bertanya kepada Chandra. Mengapa kamu sampai pada titik ini? Aku tetaplah diriku yang dulu. Apakah Chandra masih sama seperti Chandra yang dulu? Dengan hormat, aku harap Chandra, demi Serenara abadi. Demi ratusan juta rakyat Serenara. Demi persediaan senjata di dalam gudang. Demi cinta dan kesatuan negara. Sebaiknya, kita kembali ke meja. Apakah kita bisa berjabat tangan dan berdamai seperti dahulu? Kaisar Teja Husada. Setelah membaca surat ini, Teguh langsung tersenyum. Tentu saja, jika seorang kaisar palsu berperan dalam film, itu akan menjadi hal yang luar biasa dalam sejarah film Serenara. Jika dia bergabung dengan klub teater Yuwara, dia pasti akan menjadi bintang besar berikutnya. Yang Mulia Raja Serigala, ini adalah tindakan kaisar palsu untuk menangkap musuhnya, tolong pertimbangkan dengan baik. Kaisar palsu itu pura-pura baik hati, sangat menjijikkan. Kita tidak boleh tertipu. Benar, kaisar palsu selalu penuh dengan tipu muslihat, kita harus waspada terhadapnya. 8 senapati saling memberikan saran. Mereka tidak mempercayai kaisar palsu sama sekali, mereka semua bisa melihat hal itu, Teguh pun juga bisa melihatnya. Namun, pemikirannya justru bertentangan dengan 8 senapati. Kalian semua salah. Teguh melihat sekelilingnya dengan ekspresi yang tampak bijaksana. Dia tersenyum ceria dan berkata, pertemuan kali ini adalah kunci untuk mengalahkan musuh. Aku harus pergi dan bertemu dengannya, panggil bantuan. Teguh segera mengangkat tangan dan memerintahkan, kirimkan surat balasan kepada kaisar palsu itu, katakan bahwa kita akan bertemu dalam 3 hari.
3 hari kemudian, berita pertemuan antara Raja Serigala dan Kaisar langsung menyebar di Serenara, berkat segelintir orang. Akhir-akhir ini, perang antara kedua belah pihak telah menjadi sorotan utama Serenara. Oleh karena itu, begitu berita ini muncul di berbagai situs terkenal, peristiwa ini langsung menjadi buah bibir seluruh negara. Raja Serigala ingin bertemu dengan Kaisar, apakah ini pertemuan untuk melakukan perundingan? Apa yang kamu bicarakan? Sebelumnya, Kaisar mengadili Raja Serigala secara terbuka, kemudian terdengar kabar bahwa kota Senggigi dan Provinsi Julang mencemarkan nama baik Raja Serigala. Hal itu juga melibatkan Kaisar dan Dewa Perang Kedua. Kedua belah pihak sudah saling bermusuhan, bagaimana mungkin mereka bisa berunding? Pak, nggak boleh mengatakan seperti itu. Aku yakin Raja Serigala pasti memprioritaskan kepentingan umum. Aku percaya dia pasti pergi dengan niat yang tulus, dia datang dengan niat baik, tapi Kaisar juga harus datang dengan niat baik. Seharusnya, cukup dengan duduk bersama di meja sudah cukup untuk menyelesaikan masalah di antara mereka. Mengenai masalah ini, semua orang yang memiliki pandangan tajam tahu bahwa hal ini tidak dapat diselesaikan begitu saja. Namun, ada sebagian kecil orang yang memeluk harapan tidak realistis dengan polosnya. Mereka berpikir bahwa masih ada kesempatan untuk membalikkan keadaan. Namun, siapa sangka, sejak Kaisar palsu mengusulkannya, pertemuan kali ini hanyalah sebuah rencana yang ditujukan untuk Teguh. Teguh juga siap untuk melakukan perencanaan yang cerdik dan melakukan tindakan besar. 3 hari pun berlalu dalam sekejap. Pada waktu dini hari, sebelum berangkat, Teguh memanggil 8 senapati dan berkata, pertempuran ini akan menjadi pertempuran yang sangat menentukan bagi kita. Kalian harus bersiap-siap dengan baik. Muat senjata, setiap pasukan harus bertugas sesuai tugasnya, jangan ada kekurangan apapun. Siap. 8 senapati langsung mengikuti perintahnya. Teguh mengangguk dan menatap Miko, lalu berkata, ikutlah bersamaku, baik. Di dataran Herau, bab 846. Tempat ini sangat luas. Ini adalah tempat pertemuan yang telah dipilih terlebih dahulu oleh Kaisar palsu. Matahari sudah berada sangat tinggi di langit. Cahaya matahari bersinar terang. Ada angin sejuk yang datang perlahan, membawa aroma khas bunga dan rumput di tepi sungai. Angin itu berembus lembut, bagaikan tangan kekasih yang mengelus wajah dan membuat orang terpesona. Tiba-tiba, ada meja yang diletakkan di tengah-tengah. Seseorang duduk santai di dekat meja itu. Dia menikmati sinar matahari, menikmati angin sepoi-sepoi, minum-minum dan bersenang-senang. Sungguh menyenangkan. Orang itu adalah Kaisar palsu. Hari ini, dia mengenakan pakaian mewah, anggun dan mulia. Sikapnya penuh dengan keanggunan layaknya seorang kaisar. Setiap gerakan dan tingkah lakunya terasa seperti gaya seorang kaisar. Cendra, akhirnya kamu datang. Saat melihat Teguh muncul, Kaisar palsu langsung berdiri. Wajahnya terlihat tersenyum ramah, sehingga membuat orang mengira bahwa mereka adalah teman yang sudah lama tidak bertemu. Kaisar palsu itu berkata, aku sudah menunggumu sejak lama. Teguh membuka kursi dan duduk dengan gagah berani, sambil diam-diam melihat penampilan Kaisar palsu. Miko bagaikan sebuah patung. Dia berdiri tegak di belakang Teguh, dengan tubuh yang tegap seperti tombak yang mengarah ke langit. Hebat, keren. Namun, dia sangat setia. Kaisar palsu melihat reaksi Teguh dan tersenyum tanpa mengatakan apa-apa. Kemudian, dia mengambil gelas dan menuangkan anggur hingga penuh untuk Teguh. Cendra, silakan. Kaisar palsu mendorong gelas anggur merah itu ke depan Teguh, sambil mengangkat gelasnya sendiri. Lalu, dia berkata dengan lantang, mari memulai percakapan hari ini dengan segelas anggur. Setelah selesai berbicara, dia langsung mengangkat gelasnya dan meminumnya hingga habis. Teguh hanya sebatas mencicipi dan tidak terlalu memperhatikan Kaisar palsu. Dia hanya ingin mendengar omong kosong apa yang Kaisar palsu itu ucapkan, Cendra. Sebelumnya, aku dengar kamu terinfeksi racun serangga legendaris, sebenarnya aku sangat sedih. Aku pernah mencari banyak ahli racun untuk mencoba membuat pil untukmu. 31. Aku nggak pernah ngangka, mereka belum mendapatkan hasil penelitiannya, tapi kamu sudah masuk sendiri ke Malajang. Pada hari kepulanganku, sebelum aku sempat menunjukkan kepedulian dan cintaku padamu, kamu memulai pemberontakan. Mungkinkah kamu ditipu di daerah Malajang? Setelah itu,
Kaisar palsu berkata dengan marah, aku nggak tahu siapa yang menjahili kita sebagai raja dan bawahan. Dia benar-benar harus mati, harus mati. Kata-kata ini diucapkannya dengan penuh perasaan, seolah-olah semua itu benar-benar nyata. Kalau tidak mengenal watak asil kaisar palsu ini, mungkin Teguh bisa tertipu. Hahaha. Teguh Laksmana langsung tertawa dan berkata dengan santai, bicaralah dengan lebih sederhana. Kamu hanya seorang kaisar palsu, boneka yang didorong keluar oleh orang lain. Mengapa harus berteriak dengan semangat yang begitu tinggi? Tagar begitu kata-kata itu terucap. Senyum di wajah kaisar palsu tiba-tiba membeku. Pandangan mata itu menjadi dingin. Dia menatap Teguh dengan tajam, memancarkan rasa dingin yang menusuk. Tatapannya tampak mengerikan dan menyeramkan. Penuh kebencian, sejenak, suasana di lapangan itu terasa sangat mencekam. Hal ini membuat orang-orang merasa seperti ada gunung besar yang tergantung di atasnya. Semua ini membuat mereka hampir tidak bisa bernapas. Teguh. Tak lama kemudian, kaisar palsu melepas topeng kepalsuannya dan menatap Teguh dengan serius, sambil berkata, meskipun kamu adalah Raja Serigala Barat, sedangkan aku memiliki 5 juta tentara, bukan berarti aku takut padamu. Aku hanya nggak tega memulai konflik di Serenara. Semoga kamu nggak meremehkan orang lain. Teguh mengangkat alisnya, lalu bertanya dengan acuh tak acuh, bagaimana dengan dirimu? Teja berkata, bersama-sama, mari kita menguasai dunia dengan membagi daerah kekuasaan. Hahaha. Teguh tertawa terbahak-bahak. Suaranya penuh dengan nada mengejek dan mencemooh, membagi daerah kekuasaan. Kamu benar-benar mengatakannya. Kamu ingin membagi Serenara menjadi 2 bagian, dan menjadi penjahat abadi. Aku nggak mampu menanggung dosa orang sepertimu. Saat mengatakannya, Teguh menatap kaisar palsu dengan dingin. Lalu, dia berkata lagi, sejak kamu membantai para pemimpin pasukan serigala, nggak ada kemungkinan untuk berunding lagi di antara kita berdua. Hari ini aku akan membalas dendam jiwa para pahlawan yang mati sia-sia. Setelah mengatakannya, Teguh tiba-tiba berdiri. Momentum yang kuat langsung menyebar, brak. Dengan Teguh sebagai pusatnya, momentum itu menyebar ke segala penjuru dalam sekejap dan mencakup area hingga berkilo-kilo jauhnya. Terus melanda. Dalam kekacauan, angin melintasi padang itu, mengguncang langit yang luas. Wajah kaisar palsu itu menjadi sangat muram dan tidak lagi memiliki harapan. Wush! Dia mengangkat tangan, lalu berkata dengan wajah tanpa ekspresi, Teguh, jika kamu tetap ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Cerita bersambung.